Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar administrasi bisnis akan mempresentasikan tentang sistem politik dan sistem ekonomi Pancasila serta pengaruhnya terhadap administrasi bisnis di Indonesia. Saya selaku ketua, saya bernama Sabila Karin Kalista, dan saya dengan teman-teman saya, Aris Nova Hardiyadi, Bintang Ramadan, Muhammad Rehan Alif, akan mempresentasikan praktik politik dan sistem ekonomi Pancasila. Pengertiannya, hal-hal yang berkenan dengan masalah kenegaraan yang mencakup sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan dalam sosial ekonomi budaya, serta sistem pengawasan untuk mengatur para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Negara mengeluarkan peraturan yang disebut sebagai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh suatu negara tergantung pada sistem politik yang dianut dan kondisi sosial ekonomi budaya negara terkaitnya. Keterkaitan bisnis dengan pemerintahan dunia bisnis erat kaitnya dengan pemerintahan, karena bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan kehidupan banyak orang. Dengan demikian, pembisnis harus bekerja sama dengan pemerintahan untuk melakukan perekonomian yang mensejahterakan rakyat serta membantu masalah perekonomian yang sedang terjadi di Indonesia. Kasus suap adalah salah satu masalah yang sudah lama terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap supaya tujuannya tercapai untuk mendapatkan keuntungan dan supaya terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Orang yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan suatu upamanya dalam pemerintahan izin ataupun pemberian proyek pemerintahnya. Berikut 3 contoh kasus praktik politik dan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, analisis kasus suap daging impor di Indonesia. Kasus suap daging impor adalah kasus di Indonesia yang terjadi pada awal tahun 2013 terkait pengaturan kuota sapi impor menjadi 8.000 ton. Kasus ini melibatkan saksi yang berasal dari individu, pihak swasta, dan pemerintah, mulai dari Elda Deviane, Adiningrat, Thomas Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, bahkan hingga artis Ayu Azari dan model Vitalia Sesha. Atas kasus tersebut, KPK melakukan penyitaan sejumlah barang terkait kasus suap daging sapi impor. Latar belakang sebagai Presiden PKS dan perannya untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono dan kasus pencucian uang menjadikan Lutfi sebagai aktor utama dari kasus ini. Penyebab masalah kasus suap daging impor, pada awal 2013, KPK mengendus adanya indikasi terjadinya suap dalam hal proses pengimporan daging sapi karena saat itu impor daging sapi sedang dibatasi. Kecurigaan itu didapatkan dari informasi yang diterima KPK bahwa terjadi serah terima uang mengenai proses impor daging yang ditakuti oleh Juard Effendi dan Arya Arbi Effendi dari PT Indo Guna Utama kepada Ahmad Fatona. Dampak masalahnya, jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya daging sapi, meningkat juga. Tidak pernah dipublikasi, jadi hasil umpamanya tahun ini 2013 kuota itu 32.000 dibagi langsung 1 tahun. Tiap perusahaan tidak tahu persis siapa dapat berapa, tiap perusahaan tahu dia dapat berapa, tetapi tidak diumumkan secara terbuka. Solusinya, untuk menstabilkan harga daging, pemerintah menetapkan harga daging sapi 80.000 per kilogram dengan cara impor daging asal India. Namun hasilnya harga daging di pasar berada di angka 90.000 sampai 120.000 rupiah per kilogram. Lalu ke contoh kasus yang kedua itu adalah analisis korupsi hasil penjualan Bulog 1,6 miliar. Kejari Kabupaten Mojokerto menahan salah seorang pejabat Bulog Subdrive Surabaya Selatan, Sigit Hendro Purnomo,
Sigit mengkorupsi hasil penjualan beberapa jenis komoditas komersial Bulog senilai Rp 1,636 miliar. Sigit turun dari lantai 2 kantor Kejari Kabupaten Mojokerto dikawal sejumlah penyidik kejaksaan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dia sudah memakai rompi tahanan warna oranye. Sigit digelandang ke mobil tahanan untuk dibawa ke lapas kelas 2B Mojokerto di Jalan Taman Siswa. Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Rudi, mengatakan Sigit melakukan tindak pidana korupsi saat masih menjabat Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis Industri Bulog Subdivre Surabaya Selatan tahun 2017. Penyebab masalah, selama menjabat, Sigit melakukan penjualan beberapa jenis komoditas komersial milik Perum Bulog. Namun, uang hasil penjualan tidak dia setorkan ke rekening perusahaan, meliputi penjualan komoditas komersial melalui Rumah Pangan Kita atau bisa singkat RPK senilai Rp 618,7 juta, penjualan pasar umum atau operasi pasar senilai 91,14 juta, penjualan jagung Rp 800 juta, serta selisih kurang stok gula 10.118 kg senilai 126,5 juta. Modusnya, dia menjual secara fiktif, mengeluarkan faktur penjualan secara terus-menerus, menjual jagung, beras, dan gula kepada perorangan, ada juga perusahaan. Dampak masalahnya, beberapa pihak yang ditipu telah mendesak Bulog ikut bertanggung jawab karena saat menipu mengatasnamakan Bulog. Tadi pagi, Kepala Divisi Hukum Bulog Pusat Pak Irfan Aziz memberikan apresiasi kepada kejaksaan yang telah berhasil menangkap Sigit. Karena akibat perbuatan pribadi Sigit, Bulog ikut digugat banyak pihak. Tambah Aspinsus menirukan Irfan Aziz. Lalu solusinya, para penegak hukum lebih teliti dan lebih memiliki kesadaran dalam mengawasi jalannya ekspor dan impor. Selebihnya, para pejabat negara lebih memiliki kesadaran karena telah dipilih oleh masyarakat untuk menjadi perwakilan rakyat dan seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sehingga tidak merugikan rakyat. Untuk kasus yang terakhir adalah kasus ekspor tuna. Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas dalam kasus tuna. Justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement FTA dengan Uni Eropa. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendak Bahrul Chairi mencontoh Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar, tetapi biaya masuk tuna Indonesia di Eropa dikarenakan 22,5%, namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia itu hanya dikenakan biaya masuk impor 0%. Penyebab masalahnya kasus tuna di Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Untuk dampak masalahnya, bea masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%, namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia itu hanya dikenakan bea masuk impor 0%. Akibatnya 22,5% itu, kita sudah sulit bersaing dengan mereka. Untuk solusinya, untuk menurunkan biaya masuk di Uni Eropa, diperlukan kerjasama perdagangan bebas agar saling menguntungkan dan memberi peluang untuk negara eksportir dapat bersaing dan tidak merugikan pihak lain. Kesimpulannya, dalam prakteknya, suatu disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu politik juga terkait dengan banyak disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, ilmu hukum, filsafat, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, dan lain-lainnya. Dalam tulisan ini sudah dijelaskan bagaimana keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu bisnis sebagai ilmu sendiri ataupun bagian dari ilmu ekonomi dan penerapan pada suatu negara. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.